Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, berjumpa lagi dalam Pojok Iman. Semoga Anda dan saya selalu sehat, penuh kerahiman Tuhan, dan salam kita adalah salam katekese. Pada kesempatan yang indah ini, kami akan menawarkan satu katekese singkat supaya Anda dan saya bisa menggali harta dalam bejana tanah liatnya, warisan gereja yang ada. Dan khususnya yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai Rabu Abu dalam Gereja Katolik. Biasanya menjelang Rabu Abu itu umat Allah di seluruh dunia akan ditandai dahinya dengan abu dan tandanya adalah tanda salib. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Gereja Katolik selalu mengawali masa Prapaskah itu dengan misa Rabu Abu, di mana kita sebagai umat Katolik menandai mulai retret agung bagi seluruh umat Katolik di seluruh dunia selama 40 hari. 40 hari loh ya. Dan dalam misa Rabu Abu itu, dahi umat ditandai dengan abu yang diperoleh dari hasil pembakaran daun palem kering yang telah diberkati, kemudian dibagi pada Minggu Palma setahun sebelumnya. Ketika memberikan berkat abu juga, pastor atau prodiakon itu mencelupkan ibu jari ke dalam mangkuk abu yang dipegangnya dan mengoleskan abu pada setiap dahi umat dengan tanda salib seraya berkata, "Ingatlah, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu," atau "bertobatlah dan percayalah pada Injil." Penggunaan abu dalam liturgi bagi gereja berasal dari Perjanjian Lama sebetulnya, saudara-saudara. Abu itu melambangkan duka, melambangkan kematian, melambangkan pertobatan. Misalnya dalam kitab Ester kita bisa mengetahui di sana Mordekai mengenakan kain kabung dan abu ketika ia mendengar keputusan Raja Ahasweros tahun 485 sampai dengan 464 sebelum Masehi dari Persia ini untuk membunuh semua orang Yahudi di Kekaisaran Persia. Bisa kita lihat itu dalam Ester bab 4 ayat 1. Ayub antara abad ke-7 dan ke-5 sebelum Masehi itu bertobat dalam kain karung dan abu. Bisa dilihat dalam Ayub 42 ayat 6. Menubuatkan perlawanan Babilonia, khususnya Daniel kurang lebih di tahun 550 sebelum Masehi itu menulis ya, "Aku berbalik kepada Tuhan, berdoa dalam doa yang sungguh-sungguh dengan puasa, kain kabung, dan abu." Bisa dilihat dalam Daniel bab 9 ayat 3. Mendengarkan pewartaan Yunus, kota Niniwe mengumumkan puasa dan mengenakan kain kabung, dan raja menutupi dirinya dengan kain kabung dan duduk di abu. Itu bisa kita temukan juga dalam Yunus bab 3 ayat 5 sampai dengan 6. Contoh-contoh dari Perjanjian Lama ini Bapak Ibu menunjukkan praktik penggunaan abu dan makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian gereja perdana melanjutkan penggunaan abu itu untuk alasan simbolis yang sama. Dalam bukunya De Ponitentia, Tertullianus sekitar tahun 160 sampai dengan 220 sesudah Masehi menyatakan bahwa orang yang bertobat harus menanggung duka cita dalam kasarnya kain kabung dan kotornya abu. Kemudian Eusebius sekitar tahun 260 sampai 340, sejarawan gereja perdana yang terkenal itu menulis dia menceritakan dalam bukunya bagaimana seorang murtad bernama Natalis datang ke Paus Severinus dengan mengenakan kain kabung dan abu meminta pengampunan. Itulah kira-kira Bapak Ibu saudara yang terkasih asal usul penggunaan abu
yang oleh gereja digunakan untuk menandai awal Prapaskah, masa pantang dan puasa, masa pertobatan dan pengendalian diri selama 40 hari. Itu tidak termasuk hari Minggu ya saudara-saudara, untuk menyongsong Paskah. Abad ke-8 sudah ditemukan ritual Hari Abu. Namun baru sejak abad pertengahan, gereja secara resmi menggunakan abu untuk menandai awal masa pertobatan Prapaskah. Dalam hal ini, Bapak Ibu yang terkasih, Katekismus Gereja Katolik mengingatkan sabda Yesus agar kita jangan terjebak hanya pada ritual, melainkan memberikan makna dalam tindakan nyata. Makna tersebut adalah pertobatan batin yang dinyatakan dalam sikap, kegiatan, dan karya pertobatan. Ini Anda bisa lihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1430. Nah, sesungguhnya abu yang dioleskan di dahi itu merupakan sebuah tanda pertobatan hati. Agar Anda dan saya, kita menyadari betapa rapuhnya kita dan betapa pentingnya kita mengandalkan hidup ini pada kerahiman Allah. Dengan berpaut pada Allah diharapkan Anda dan saya, kita dapat mengarahkan pikiran, perkataan, dan perbuatan sehari-hari sesuai dengan status kita sebagai anak-anak Allah. Maka pastor atau diakon akan mengingatkan Anda dan saya, ingatlah, engkau berasal dari debu dan akan kembali ke debu. Kita diingatkan bahwa kita ini bukan apa-apa. Dan keselamatan hidup Anda dan saya sepenuhnya memang bergantung pada Allah. Menyadari kerapuhan juga berarti menyadari kita adalah orang berdosa dan hanya bisa mengharapkan belas kasih Allah agar layak dan pantas masuk di dalam kerajaannya. Maka kita juga diingatkan untuk bertobat dan akhirnya percaya pada Injil, kabar sukacita. Di awal masa Prapaskah, Bapak Ibu Saudara terkasih, gereja mengajak seluruh umat untuk membangun nilai tobat dan tekad untuk melaksanakannya. Dan ini dijalankan dengan upaya pengendalian diri melalui mati raga untuk meningkatkan hidup spiritual. Konkretnya gimana ya? Ini diwujudkan dengan banyak doa, banyak berpuasa, berpantang, banyak berderma, melakukan lebih banyak karya kasih, dan menerima sakramen pendamaian atau pengakuan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, berkat abu tidak dimaksudkan sebagai jimat yang mempunyai daya magis. No, tidak. Juga bukan sekedar ritual tanpa makna. Abu yang kita terima menjadi pengingat bagi kita bahwa kita manusia berasal dari debu dan hanya bisa bergantung pada Allah agar kita semua layak diterima dalam kerajaannya. Kita juga diingatkan untuk memasuki masa Prapaskah ini dengan niat suci untuk bertobat, mengendalikan diri, merenungkan kasih Tuhan yang rela mati di salib untuk keselamatan kita, serta menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Tuhan dan sesama kita. Inilah makna abu dalam Gereja Katolik yang selalu kita maknai untuk mengawali masa Prapaskah, masa pantang dan puasa. Dan itu dimulai dengan Ekaristi di Rabu Abu. Pada akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, dalam Injil Lukas, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat
lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Semoga makna abu ini bisa dihayati oleh Anda dan saya, kita orang-orang Katolik. Akhirnya, makan ketupat, minumnya jus. Tetap semangat melayani Yesus. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau